Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Marini, program studi kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Pada mata kuliah kimia unsur yang diampu oleh Ibu dosen Fitria Wijayanti, MPD, saya akan menjelaskan golongan 8A atau yang sering disebut dengan golongan gas mulia. Baik, golongan gas mulia. Apa sih golongan gas mulia ini dan kenapa dia disebut dengan gas mulia? Jadi, gas mulia atau golongan gas mulia ini adalah unsur-unsur golongan 8A yang terdapat di dalam tabel sistem periodik unsur. Nah, kenapa dia disebut dengan mulia? Karena unsur-unsur ini, unsur-unsur yang terdapat dalam golongan 8A, mereka sangat stabil. Nah, kenapa dia sangat stabil? Karena konfigurasi elektronnya terisi penuh atau dia tidak memerlukan penambahan elektron lagi untuk menjadikan ia stabil. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur apa saja sih yang terdapat dalam golongan gas mulia? Baik, di sini kita akan mengenal ada unsur apa saja yang terdapat dalam gas mulia. Yang pertama ada helium dengan nomor atom 2. Yang kedua ada neon dengan nomor atom 10, yang ketiga ada argon dengan nomor atom 18, kemudian yang keempat ada krypton dengan nomor atom 36, kemudian ada xenon dengan nomor atom 54, dan yang terakhir ada radon dengan nomor atom 86. Nah, 6 unsur ini tentunya ada sejarahnya. Bagaimana sejarahnya? Baik, saya akan menjelaskan sedikit sejarah tentang 6 unsur ini. Gas mulia ini itu berawal dari penemuan Cavendish pada tahun 1785. Nah, dia itu menemukan sebagian kecil bagian udara, sebagian kecil itu 1/2000 bagian. Nah, sama sekali tidak bereaksi. Tidak ada reaksi sama sekali ya, walaupun sudah melibatkan gas-gas atmosfer. Nah, bagaimana sejarah antar unsur-unsur ini dan siapa penemunya pada tahun berapa? Baik, yang pertama itu ada helium. Jadi helium ini ditemukan pada tahun 1868 oleh siapa? Oleh Johnson. Nah, bukti keberadaan helium ini pada saat terjadi gerhana matahari total pada tahun 1868. Nah, bagaimana dia bisa tahu atau dia menemukan ini? Ketika dia mendeteksi sebuah garis baru di spektrum sinar matahari. Nah, kata helium ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu helios, yang artinya matahari. Kemudian, yang kedua ada neon. Penemuan neon ini terjadi pada tahun 1898 oleh siapa? Oleh Sir William Ramsay dan Maurice Travers. Nah, mereka berdua ini adalah dua ahli kimia. Dia bekerja sama untuk meneliti sampel-sampel gas yang diperoleh dari atmosfer. Nah, mereka mencairkan udara, kemudian memanaskannya. Dengan perlahan dia memanaskannya, kemudian dipisahkan masing-masing. Nah, yang menguap dalam pemanasan tersebut, yang menguap tadi dipisahkan ya masing-masing. Kata neon ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu neos, yang artinya adalah baru. Kemudian argon. Nah, argon ini pada suatu hari di tahun 1894, seorang ahli kimia yang berasal dari Inggris yang bernama William Ramsay, dia itu mengidentifikasi suatu zat baru yang terdapat dalam udara. Nah, sebelum itu, dia memang telah mengetahui bahwa dalam sampel udaranya itu terdapat nitrogen, ada oksigen juga, dan ada karbon dioksida. Nah, kemudian setelah dia memisahkan zat-zat tersebut dari sampel udara, dia menemukan sisa. Nah, sisa itu apa? Yaitu suatu gas yang tidak bereaksi lagi. Nah, kemudian dia mencoba mereaksikan gas tersebut dengan zat lain, dan ternyata gas itu tetap tidak mau bereaksi. Nah, karena sifat malas untuk bereaksi yang dimiliki gas itu, gas yang dia reaksikan tadi, maka gas itu diberi nama argon.
Nah, kata argon ini diambil dari bahasa Yunani, yaitu argos, yang artinya adalah malas. Nah, selanjutnya adalah kripton. Kripton ini juga ditemukan pada tahun 1898, ditemukan oleh dua orang ahli kimia yang bernama Ramsay dan Travers. Bagaimana dia menemukannya? Dia menemukannya dalam residu yang tersisa setelah udara cair hampir menguap semua. Nah, kripton ini juga diambil dari bahasa Yunani, yaitu kriptos, yang artinya adalah tersembunyi. Selanjutnya adalah xenon. Xenon ini sama dengan kripton, juga ditemukan pada tahun 1898 oleh Ramsay dan Travers juga. Nah, xenon ini adalah anggota gas mulia atau gas inert ya. Kata xenon ini juga diambil dari bahasa Yunani, yaitu xenos, yang artinya adalah asing. Yang terakhir adalah radon. Nah, radon ini berasal dari radium. Radon ini ditemukan pada tahun 1900 oleh Friedrich Ernst Dorn. Nah, yang menggelarnya sebagai pancaran radium. Baik, selanjutnya adalah konfigurasi elektron. Yang pertama, konfigurasi elektron dari atom helium. Atom helium ini memiliki nomor atom 2. Di sini ada konfigurasi elektronnya karena dia hanya memiliki 2 elektron ya. Jadi di sini konfigurasi elektronnya hanya 1s2. Berada pada kulit 1. Ini adalah gambar teori atom Niels Bohr dari atom helium. Bisa kita lihat di sini karena kulitnya ada 1 ya. Jadi di sini ada 1, ini adalah inti, kemudian ini adalah elektronnya. Karena dia ada 2 elektron, jadi di sini hanya terdapat 2 elektron. Selanjutnya adalah neon. Neon dengan nomor atom 10 dengan konfigurasi elektron 10 dan elektron valensinya ada 8 ya. 2s2, dia berada di kulit 2, dan ini adalah gambar dari teori Niels Bohr dari atom neon. Karena dia hanya ada 2 kulit, jadi di sini 2 kulit dan ini adalah inti. Kemudian elektron valensinya ada 8, bisa dihitung sendiri ya. Di sini ada 8 elektron pada kulit terluar. Kemudian yang ketiga itu ada argon. Argon dengan nomor atom 18 dengan konfigurasi elektron 10Ne, 10Ne 3s2 3p6. Di sini dia berada pada kulit, ada 3 kulit ya, ada 3 kulit. Ini adalah gambar teori atom Niels Bohr. Di sini sama juga dengan neon, memiliki elektron valensi 8. Kemudian yang keempat adalah kripton. Kripton ini juga memiliki elektron valensi 8, tapi dia memiliki kulit 4. Berada pada kulit 4. Di sini inti bisa kita lihat ya, 1 2 3 4, ada 4. Yang kelima juga sama, yang memiliki elektron valensi 8, tetapi di sini kulitnya berbeda karena tadi yang kripton tadi hanya 4 ya, hanya 4. Kemudian yang xenon 5, ini ada inti. 1 2 3 4 5, ini adalah gambaran teori Niels Bohr. Kemudian yang terakhir ada radon dengan nomor atom 86 dan konfigurasi elektron Xe. Kemudian elektron valensinya 6s2 6p6, ada 8 elektron ya. Ada 8 elektron, berada di kulit 6, ada 6 kulit ya. Ini adalah inti. Nah, bisa kita lihat dari helium ke radon, ini nomor atomnya semakin besar. Ketika nomor atomnya besar, maka jari-jari atomnya juga semakin besar karena dia elektronnya semakin banyak. Jumlah kulitnya juga banyak, tetapi elektron valensinya tetap sama. Nah, inilah yang dinamakan gas helium itu adalah ya stabil ya. Karena dia memiliki 8 elektron valensi. Jadi dia tidak butuh penambahan elektron lagi untuk menjadi stabil. Dan jika kita lihat di sini radon itu jari-jarinya sangat besar ya, sangat besar dari inti ke kulit terluar. Ini sangat jauh.
Baik, selanjutnya adalah kelimpahan gas mulia di alam. Yang pertama itu ada helium. Helium ini sekitar 0,0005% berada di matahari dari atmosfer bumi. Kemudian ada neon. Neon ini sekitar 0,0018% dari atmosfer bumi. Yang ketiga ada argon. Argon ini sekitar 0,93% dari atmosfer bumi. Yang keempat itu ada krypton. Krypton ini sekitar 0,0001% dari atmosfer bumi dan juga atmosfer Mars. Kemudian yang kelima ada xenon. Xenon ini sekitar 0,000009% dari atmosfer bumi. Dan yang terakhir itu ada radon. Radon ini berada pada radium yang telah terurai ya. Nah, secara umum semua unsur anggota golongan gas mulia itu merupakan gas yang terdapat di udara, kecuali radon. Nah, dan unsur yang paling melimpah keberadaannya di udara itu adalah unsur argon. Ya tadi, unsur argon ini sekitar 0,93%. Jadi paling melimpah di udara ya. Nah, namun karena komponen utama matahari dan bintang-bintang adalah helium, maka helium merupakan gas mulia yang paling banyak di alam semesta. Helium ini juga terkandung dalam gas alam ya, sebagai hasil peluruhan zat radioaktif. Nah, sementara itu si unsur radon ini dia adalah unsur yang radioaktif ya. Unsur radioaktif memiliki waktu paruh yang pendek sehingga kelimpahan unsur radon ini sangat sedikit di alam. Nah, gas radon ini ketika dia disimpan selama kurang lebih 38 hari, maka akan berubah menjadi unsur lain. Nah, oleh karena itulah unsur radon ini sangat sedikit ditemukan di alam karena akan cepat berubah menjadi unsur lain pada waktu paruh yang singkat ya. Baik, selanjutnya adalah pembuatan dari gas mulia. Nah, bagaimanakah pembuatan gas mulia? Yang pertama adalah helium. Jadi, pemisahan gas helium dari gas alam itu dilakukan dengan cara pendinginan sampai gas alam akan mencair. Suhunya itu sekitar min 156 derajat Celcius, sehingga gas helium ini nanti dapat terpisah dari gas alam. Yang kedua adalah neon. Nah, neon ini diperoleh dari udara melalui proses distilasi fraksional. Nah, bagaimana? Ya, yang pertama-tama yang dilakukan adalah dengan memasukkan udara ke dalam suatu wadah, kemudian mengubah wujud gas udara tersebut menjadi cair. Kemudian udara cair kemudian dipanaskan secara perlahan, kemudian gas yang ada dalam bentuk cair tersebut ketika dipanaskan akan kembali lagi ke wujud gas pada temperatur yang berbeda-beda. Nah, bagian dari gas dalam wujud cair yang kembali ke wujud gas tadi itu suhunya sekitar min 245,92 derajat Celcius. Itulah gas neon. Kemudian yang ketiga adalah argon. Argon ini dihasilkan dari penyulingan bertingkat. Penyulingan bertingkat udara cair. Jadi karena argon ini di atmosfer bumi itu mengandung sekitar 0,93%, argon juga dapat dihasilkan dengan memanaskan udara dan kalsium karbida. Jadi selain dengan penyulingan bertingkat udara cair, argon ini juga bisa dihasilkan dengan memanaskan udara dan kalsium karbida atau CaC2 ya. Jadi nitrogen dan oksigen di udara akan diikat oleh CaC2 sehingga pada udara kita memperoleh argon. Ini adalah reaksinya ya. Kemudian ada krypton. Nah, pembuatan krypton ini bisa direaksikan dengan fluor dan menghasilkan krypton di fluorida atau KrF2 dengan reaksi seperti ini ya. Kemudian reaksi ini dihasilkan dengan cara mendinginkan Kr dan F2
pada suhu min 196 derajat Celcius. Kemudian diberi loncatan muatan listrik atau sinar X. Nah, dari kira-kira solusi senyawaan kripton yang dikenal, itu semuanya merupakan garam kompleks yang diturunkan dari KrF2. Nah, yang diturunkan dari KrF2 ya. Jadi salah satu contoh pembentukan garam adalah ini. Ini adalah salah satu contoh pembentukan garam. Kemudian xenon. Nah, xenon ini dapat bereaksi dengan fluor secara langsung dalam tabung nikel pada suhu sekitar 400 derajat Celcius dan tekanannya itu sekitar 6 atm. Ia menghasilkan xenon tetrafluorida. Ini ya, xenon tetrafluorida berupa padatan, tidak berwarna dan mudah menguap ya. Nah, jadi reaksinya adalah ini. Yang terakhir adalah radon. Nah, radon ini didapat dari disintegrasi radium. Ya, disintegrasi radium. Baik, selanjutnya adalah warna lampu gas mulia. Nah, ini adalah warna lampu dari unsur-unsur gas mulia. Nah, ketika gas mulia ini diberikan loncatan listrik dalam keadaan vakum, maka akan terbentuk warna. Kemudian lampu helium yang berwarna kuning, kuning terang, kemudian neon ini berwarna merah, argon berwarna ungu, kemudian kripton berwarna putih kebiruan, dan xenon ini tidak berwarna. Jadi dia tidak berwarna. Kemudian sifat fisik. Nah, bisa dilihat di sini ya sifat fisiknya. Sifat fisik dari gas mulia dengan helium itu nomor atomnya 2, kemudian neon dengan nomor atom 10, argon dengan nomor atom 18, kripton dengan nomor atom 36, dan seterusnya. Konfigurasinya sudah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian memiliki titik cair 272,2, min 248,6. Bisa kita lihat titik cairnya ini semakin ke bawah itu semakin kecil, semakin besar. Kemudian titik didihnya juga semakin ke bawah itu semakin besar. Kemudian rapat elektronnya juga semakin ke bawah ini semakin besar. Kemudian dan seterusnya ya, jari-jari atomnya ini juga semakin besar, semakin ke bawah semakin besar. Baik, selanjutnya adalah sifat kimia. Baik, untuk sifat kimia dari gas mulia itu yang pertama, unsur gas mulia ini adalah unsur yang paling stabil. Kemudian dia berwujud gas dalam suhu normal. Kemudian ia juga mempunyai konfigurasi oktet dan duplet. Duplet ini untuk helium ya. Dia memiliki elektron valensi 2, elektron 2 juga. Kemudian sifat kimia yang lainnya juga dia mempunyai energi ionisasi yang besar. Kemudian ia adalah gas monoatomik ya, tidak berwarna, tidak berbau. Kemudian dia sedikit larut dalam air, kecuali helium dan neon. Kemudian unsur gas mulia ini juga dijumpai dalam bentuk unsur bebas. Nah, untuk kereaktifan gas mulia ini, karena gas mulia ini adalah gas monoatomik atau atom yang berdiri sendiri ya, maka gas mulia ini sukar bereaksi atau inert. Nah, kenapa dia sukar bereaksi ini? Penyebabnya apa? Karena elektronnya itu yang stabil. Elektronnya stabil. Jadi konfigurasi gas mulia dengan 8 elektron pada kulit terluar, kecuali helium ya. Nah, kestabilan gas mulia terlihat pada energi ionisasinya yang besar dan afinitas elektronnya yang kecil. Nah, hal ini menunjukkan gas mulia itu sukar melepas elektron dan mempunyai kecenderungan yang kecil untuk menangkap elektron. Selain itu, ada juga hubungan dari kereaktifan gas mulia ini dengan jari-jari atomnya.
Jadi semakin besar nomor atom gas mulia, maka semakin besar juga jari-jari atom gas mulia ini. Maka reaktifannya juga semakin besar, sesuai dengan tabel yang sudah saya cantumkan di sifat fisik tadi ya. Nah, jika jari-jari atomnya ini bertambah, maka gaya tarik inti atom terhadap elektron terluar ini semakin lemah. Sehingga elektron terluar itu mudah ditarik oleh zat lain atau lebih reaktif ya. Baik, yang terakhir ini adalah manfaat. Dari keenam unsur ini tentunya dia memiliki manfaat masing-masing. Yang pertama itu ada helium. Apa sih manfaat dari helium? Nah, baik. Di sini saya akan menyebutkan manfaat-manfaat satu persatu dari semua unsur-unsur ini ya. Yang pertama ada helium. Helium ini digunakan sebagai gas pengisi pada airships dan balon udara. Kalau kita lihat ada balon yang terbang itu, nah di dalamnya adalah gas helium ya. Kemudian dia juga digunakan untuk menjaga agar hidrogen dan oksigen dalam bahan bakar roket tetap cair. Nah, yang ketiga itu sebagai pendingin di reaktor nuklir. Kemudian neon ini apa sih manfaat dari neon? Nah, yang pertama ini sebagai bahan pembuatan lampu-lampu dan tanda iklan. Kalau kita lihat ada ya di pinggir jalan itu ada iklan-iklan, ada pelang iklan yang besar di pinggir jalan. Nah, itu adalah digunakan sebagai itu. Kemudian yang kedua ini sebagai penangkal petir. Kemudian yang ketiga untuk mengisi televisi tabung. Kemudian argon. Argon ini yang pertama itu manfaatnya adalah pengisi tabung pemadam kebakaran. Nah, tahu ya pengisi tabung pemadam kebakaran. Kemudian manfaat lainnya dia sebagai pelindung dalam pembuatan kristal silikon dan germanium. Kemudian manfaat lainnya juga dia sebagai gas inert yang melindungi dari bunga api listrik dalam proses pengelasan. Nah, tahu ya kalau bunga api listrik dalam proses pengelasan itu. Kemudian krypton. Krypton ini yang pertama pengisi bola lampu blitz pada kamera. Nah, kemudian yang kedua ada sebagai lampu pada mercusuar, dan yang terakhir itu ada sebagai laser perawatan pada retina. Kemudian xenon. Xenon ini juga tentunya ada manfaatnya ya. Yang pertama ini sebagai obat bius pada pembedahan. Yang kedua ini pembuatan lampu untuk bakterisida atau pembunuh bakteri. Kemudian yang ketiga sebagai bahan pembuatan lampu disko. Kalau tahu ya lampu disko yang kemerlap-kemerlip itu adalah dari xenon. Dan yang terakhir adalah radon. Tentunya radon ini juga memiliki manfaat ya. Yang pertama ini dapat digunakan sebagai cat untuk angka jam. Kemudian yang kedua, ini berperan sebagai sistem peringatan gempa. Dan yang terakhir, radon ini juga dapat digunakan dalam penyelidikan hidrologi yang mengkaji interaksi antara air bawah tanah, anak sungai, dan sungai. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada kata yang salah ataupun kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Ibu Fitria Wijayanti juga saya mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.